Halo semuanya, selamat datang di acara podcast pertama dari IIPG Bali. Podcast Siapa Kita, Sarana Apoteker berbagi kisah dan tawa. Siapa kita programnya IEPG Bali, tempat apoteker berbagi kisah dan tawa. Siapa kita? Siaran apoteker berbagi kisah dan tawa. Oke, jadi sekarang kita udah bersama narasumber, yaitu adalah Kak Dwi yang bakalan mempresentasikan atau memperkenalkan sejauh mana dan apa sih IIPG Bali itu sendiri. Nah, sebelumnya ini merupakan program pertama juga dari IIPG, yaitu podcast Siapa Kita, dan ini pun juga episode perdana. Jadi ini khusus banget nih, episode perdana dengan narasumber yang sangat-sangat menginspirasi tentunya. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu Kak, gimana sih awal mula Kak Dwi itu mengenal farmasi gitu Kak? Kan kayaknya dari penampilannya kayaknya nggak ada farmasinya gitu. Sama dia kan biasa tuh lulus SMP tuh sebenarnya basicku tuh maunya TI teknologi TI, tapi nyari sekolah TI kebetulan nggak dapat semua. Lundang lantung maunya nyari SMA, tapi disyaratin sama ibu kalau mau nyari SMA harus jadi dokter. Karena introspeksi diri kemampuan tidak ada, ya udah dia mencari SMA biasa nggak dikasih. Terus last minute ada pendaftaran SMF SMF Saraswati. Pendaftaran jam 9 pagi, aku daftarnya jam 7. Jam 7 langsung ujian, pengumuman tuh jam 4. Berdoanya udah nggak lulus. Berharap udah nggak lulus biar dapat SMA biasa. Terus terus jam 4 tuh kan ada lulusnya tuh, dulu itu ada lulusnya utama sama lulus cadangan. Aku ke sana tak lihat lulus cadangan, nggak ada. Kan mau pulang, terus ngajak teman ke sana tuh, dia yang lihat nama aku cetak gede lulusan utama ternyata. Sedih lah gitu kan. Orang-orang sedih nggak lulus. Orang-orang sedih nggak lulus, ya udah sedihnya karena lulus. Dicarilah ada guru tuh, ditanya lulus apa enggak, udah bilang lulus. Oh lulus, kenapa sedih? Langsung lanjut untuk tes kesehatannya. Udah lanjut, udah tak bilang nih, udah rayu ke orang tua, bayarnya mahal, terus ribet gini, tetap disupport. Udah kadung support, udah masuk, kaget lah. Ternyata dari SMP kan mungkin pelajarnya biasa, di bawah SMF. SMF kan praktikum SMF kan sekelas SMA udah masuknya sampai jam 4 sore. Terus dulu itu kan ngajak dari ngajak dulu lah PP dari Denpasar ke Gianyar kan, untuk karena dengar isu apa namanya, isu kalau dari kelas 1 mau naik kelas 2, kalau nilainya nggak maksudnya nggak memenuhi syarat bakalan di DO kan, katanya dulu tuh. Udah daripada di DO mending aku apa namanya, mundurkan diri gitu loh. Udah bilang mau mundurkan diri, insecure duluan, udah mau mundurkan diri, tak bilang dapat ACC sama ibu. Nah pas waktu mau mundurkan diri itu ketemulah sama teman-teman. Kalau dulu perkumpulan waktu SMA namanya Rebel gitu. Itu kelas dari Instagramnya namanya Rebel. dulu ketemulah sama kakak kelas. Itu dah mau kakak kelas. Terus diajak, kuncinya cuma satu, ikuti arus. Gitu. Berproses aja gitu kan. Namanya Rebel kan, Rebelnya pemberontak tuh. Tapi kita disuruh mengikuti arus gitu. Ya udah tak ikutin aja, terus minta kos biar lebih bisa lebih banyak belajar gitu. Ternyata belajarnya ke kiri. Gangguan anak kos gitu ya kan biasa gitu kan. Ya udah ikuti sampai mentok waktu kelas 2 apa kelas 3 kayaknya, sampai ada guru wali itu 3 SMF ini. Kelas 3 SMF tuh sampai dibilang apa sih namanya? Karena banyakan bolos gitu dulu kan, banyakan bolos, terus jarang masuk, terus sampai dengan kamu ini mau jadi apa nanti? Itu ditanya lah, kamu mau jadi apa? Karena nggak ada tujuan, mau jadi apa kamu? Tapi pakai bahasa Bali kasar, gitu kan. Nah, akhirnya ketrigger lah, harus berubah lah ini. Gitu. Akhirnya memutuskan, kalau disaranin kan, kalau kamu kayak gini aja nggak usah dah kuliah, buang-buang duit orang tua gitu. Mending dah kamu kerja aja gitu sama walinya kan. Nah, udah akhirnya karena lihat ada kakak kelas dulu yang ngajakin ngadang duduk di Rebel tuh. Terus dia kuliah di Unut, diajak lah. Kenapa nggak coba aja kuliah gitu? Mau kerja dulu. Kerjalah dulu dia podcast kerja dulu sempat kan.
kerja udah nikmat nih kerja kan, dapat uang gitu kan, bebas sendiri, malas lah sekolah kan. Akhirnya maunya nggak lanjutin farmasi, maunya ke hukum. Ke hukum. Maunya ke hukum. Kenapa gitu. tuh rasanya biasanya? Karena kalau zaman sekarang kita nggak ngerti hukum, kayak gimana ya, nggak mawas diri gitu loh. Karena lebih seru sih kita lihat di hukum. Maunya terjun politik sih. Ya calon DPR maunya ini. Canda. Skill udah ada soalnya. Akhirnya kuliah, masuk farmasi, udah ragu-ragu nih soalnya kedua daftar di hukum ekstensi biar mikirnya biar kuliah biar sambil kerja kan nggak mau nih berhenti kerja, ya udah aku ikut iseng lah ikut lagi nih tes di UNUD di farmasi. Lulus cadangan yang pertama gitu, udah senang nih, nggak bakalan dapat nih gitu. Ya udah aku orang senang lulus. Ya udah aku mau nyari di hukum nih gitu, tiba-tiba mau apa namanya daftar ulang di hukum, keluar pengumuman ternyata keterima gitu. Akhirnya di UNUD pun UNUD angkatan berapa berarti Kak? 2011 SMP. SMP masih SMP. Akhirnya kuliah di UNUD karena apa namanya ketemu kakak kelas lagi. Dulu waktu aku SMA orang sering main ke kosannya kakak kelas yang di UNUD. Jadi pas ospek itu lampu hijau ospek itu nggak ada istilah amatan di hukum nggak ada. Udah lancar. Akhirnya udah farmasi itu pun udah ngikuti harus saja. Intinya karena udah berawal dari SMA juga kayak lebih halus. Intinya soal dapat dulu dikasih omongan. Kamu masih muda, nikmati masa muda. Nanti kalau udah saatnya kamu harus serius kuliah, ya udah seriusin itu sampai kamu lulus gitu di kakak kelasnya. Akhirnya udah ikuti harus, walaupun praktikum sering keluar. Sebenarnya praktikum kalau anak SMA kan udah ada modalnya tuh Kak. Modalnya praktikum, tapi kan isi pretest. Pretestnya nggak ada modal. Biasanya. Coba prostes kan dibuat prostes, jadinya kan orang-orang tuh ya mahasiswa tuh praktikum dulu, nanti kalau udah ngerti ya prostes kan lebih gampang. Karena pretest nih cuma bobot 5% tapi lulusannya nggak lulus. Baru sering nggak lulus tadi Kak? Lumayan. Tapi ngulang aja. Men biasanya kalau praktikum tuh kan biasanya kalau anak SMF kan lebih diunggulkan tuh Kak. Banyak nggak teman-temannya yang, coba tanya si Dwi kayak gitu misalkan. Dulunya ya waktu semester 2 kan farmakop tuh banyak kan yang lebih unggul dari SMF ya. Banyak yang nanya, ini gimana. Kalau untuk praktikum prakteknya masih bisa lah gitu. Tapi kalau udah teori-teori gitu kan udah nggak punya teman sendiri. Ada aja. Kata SMF nggak juga nggak jamin gitu sebenarnya. Baik lagi tergantung orangnya sekarang lagi kan ya. Kalau emang dia mau serius, banyak sih teman-teman yang SMF kan. Kalau dulu waktu angkatanku lagi berapa ya? 4 kayaknya yang lulus. Enggak, cowoknya cuma satu. Satu, ceweknya lagi 2 apa lagi 3 tuh. Ya lempang-lempang aja. Aku ya ibaratnya bahasa Balinya pangkal lulus gitu. Pangkal lulus gitu. Berarti bahkan sampai di dunia kuliah pun belum nemuin passionnya Kak. Ya udah farmasi dah. Belum. Akhirnya udah semester akhir setelah kuliah apoteker baru ngerasain apoteker tuh harusnya seperti ini. Nah, biasa di dunia perkuliahan tuh Kak kan ada tuh namanya organisasi atau apa-apa gitu. Kak Dwi aktif juga Kak di organisasi gitu. Kalau organisasi paling panitianya. Panitia misalnya panitia lepas ada ulang tahun. Itu kan nyari SKP juga dulu kan. Ada SKP kan ngumpul. Malah kepake kayak sekarang kan. Mana kepake. Tapi ya karena dasarnya emang seneng geruduk ya udah ikut aja gitu. Sempat sih ikut Hima Farma dulu. Hima Farma. Ini ampunan farmasi umumnya. Nah, itu sebagai apa Kak? Biasanya bidang 4 sarana prasarana. Beli barang dulu lah. Nyiapin maba-maba gitu kan, baju-bajunya. Di organisasi biasanya ada kendala nggak Kak pas selama kuliah gitu? Kan jadinya agak susah tuh bagi waktu kuliah sama organisasi jadinya. Nah, kalau Kak Dwi gimana? Kalau emang karena senang kita duduk ya udah gitu karena kita duduk ya udah kayak kuliah tuh ya nikmati aja. Dulu tuh aku soalnya kuliah tuh ya kalau orang teman-teman yang lain kan misalnya praktikum keluar sedih gitu kan. Ya udah kalau keluar pulang ke kos tidur aja. Besok belajar besok lagi gitu. Kalau udah niat belajar buat jurnal buat besoknya gitu. Itu lempang-lempang aja gitu. Simple fun and yang salah. Iya, salah. Namanya juga salah jurusan gitu kan. Tapi nikmatilah sekarang jadinya.
Ya karena ada sih yang bilang Kak, kalau kita udah terjun di dunia kuliah lebih mending menghargai keputusan orang tua juga ya, soalnya itu kepuasan terbesar lihat orang tua bangga lihat pas kita udah tamat. Ya. Makanya dulu waktu disuruh mau nggak jadi profesi lain selain apoteker gitu kan, selain apoteker dulu tuh aku nggak tahu soalnya apoteker kan. Semenjak kuliah di SMF tahunya tuh, setelah kuliah S1 harus dapat apoteker. SMF. Oh SMF. SMF baru tahu, apoteker, asisten apoteker, di farmasi itu orang-orang gini lo kerja gitu. Maksudnya bukan orang sembarang orang. Jadinya orang emang benar-benar dia tahu masalah obat. Jadinya kita tuh memang penting perannya gitu di dalam dunia kesehatan. Itu sih. Karena dilihat dari sana ternyata gini gitu. Itu sadarnya udah apoteker. Soalnya banyak juga orang yang ngira kayak orang yang jaga di apotek gitu kan, nah ya udah kayak orang-orang biasa gitu, kayak jualan obat, biasa ya, obat namanya. Kalau nggak tahu backgroundnya kuliahnya emang ya lumayan ruwet gitu. Ada menginspirasinya ya. Ya, kalau dibilang menginspirasi sih sekarang gini aja, kalau kita kan sudut pandangnya dua. Gimana kalau dulu tuh misalnya anggap dah dulu tuh hitam gitu loh, bisa seperti sekarang itu kan berarti ada perbenahan gitu. Nah, selamanya yang dulu pas di kuliah kurang, masa depannya kurang juga kayak gitu kan. Soalnya aku prinsipnya gitu, kamu rusak dulu nanti benar gitu, ketimbang dari kecil benar nanti udah gede rusak gitu. Kalau diajak orang tuh udah tahu jelek bagusnya itu udah tahu kita gitu. Buat pengalaman aja sih sebenarnya. Nah terus Kak, untuk setelah kuliah kan melanjutkan kerja. Nah kerjanya Kak Dwi kan milih apotek, emang udah dari dulunya pingin di apotek gitu Kak selama PKPA apa gimana? Kalau pas PKPA kan PKPA tuh tempat kita menentukan tuh kira-kira di mana passion kita tuh Kak. Banyak orang bilang itu. Nah Kak Dwi emang udah di apotek apa emang terpaksa lagi? Sejarahnya kan kompre setelah PKPA kan kompre di pos pertanyaan rumah sakit. Ditanya lah masalah infus. Nah, tanya masalah infus, berapa ada jenis infus? Jenis infus, aku cuma bilang 2, yang kecil sama yang gede. Karena kan banyak tuh jenisnya. Itu udah langsung lah dosennya, karena kan mumpung udah kenal. Saya saranin kamu nggak usah kerja di rumah sakit, ini cari apotek aja gitu. Tapi emang passionnya rumah sakit sih. Apotek, bukan rumah sakit. Jangan nyari kerja yang di air. Maksudnya gini kerjalah sesuai kemampuan kita gitu loh. Jadinya biar selebihnya sih biasanya belajar tuh berdasarkan dari pengalaman juga learning by doing gitu. Seiring jalan kita bakalan bisa belajar. Nah untuk deskripsi sendiri gimana Kak? Ada kendala nggak waktu pas zaman kuliah? Baru skripsi ada kendala sih lumayan, karena skripsi ngambil apa? Teknologi. Kenapa teknologi? Dulu nyari dosen pembimbing karena latarku seperti itu kan. Banyaklah dosen yang agak ragu gitu loh. Aku nyari dosen yang killer nih, nyari dosen yang killer dan disiplin, biar aku tuh maksudnya disiplin gitu kan. Ditolak lah. Biar ngubah, biar ada di push lah, ditekan gitu. Ya udah ditolak karena alasannya mau lanjutin kuliah luar gitu. Disuruh nyari dosen lain. Karena jodoh mungkin ya, ketemu ada namanya Pak Indra dulu. Pak Indra penolong. Dia cari lah, terus ditanya, kamu mau nggak ada saya ada skripsi tentang obat baru, PETS mukoesif, buat tempel. Nah, boleh Pak, tapi baru ini gitu. Bisa kamu? Ya coba tak kerjain sambil KKN dulu kan, PP dari Payangan Bukit, tak kerjain. Akhirnya udah selesai nih kerjaan, tapi nggak ujian gitu. Kok gitu? Karena nggak ngerti maksudnya teorinya tuh belum memahami. Tapi udah selesai. Tapi akhirnya dosen-dosen tuh nyuruh maju kamu gitu. Akhirnya ujian, seharusnya lulus Agustus, Mei udah lulus. Lulus pertama dari angkatan. Intinya segala sesuatunya bisa dipelajarin dan itu pun dosen-dosen heran gitu karena lulus pertama gitu. Namanya kebetulan gitu kan. Jalan hidup gak ada yang tahu gitu. Masuk bisa duduk di sini. bener. Aduh, ini episode pertama lagi. Pertama lagi. Nah setelah tamat dari
Udayana nih Kak. Kan Kak Dwi dipercaya sebagai ketua IYPG periode ini nih Kak. Ini karena kok dipaksa lagi apa gimana nih Kak? Sebenarnya kan ditunjuk ini gitu. Aku nggak tahu ada pemilihan Atau sebelumnya Kak Dwi tahu nggak tentang IYPG tahu sendiri? karena 2018 kalau nggak salah waktu kegiatan ulang tahun apa ya IAI di Pantai Sabo kan. Pas habis itu ada Pak siapa dia lupa dari PD ngajain buat IYPG di Bali. Oh, gitu. buat IYPG. Nah IYPG ini kan Karena apoteker muda. Jadinya IYPG ini kan maksudnya aku tanya dulu IYPG ini untuk apa gitu. Jadi IYPG ini untuk mewadahi apoteker-apoteker muda yang di bawah umur 35 gitu dibilang kan. Jadi kita buat kan ada seminar-seminar kayak Hisparsi untuk rumah sakit, Hisparma untuk apotek, Hispardis untuk distribusi. Jadi sekarang kita buat untuk anak muda gitu. Karena dulu belum belum terlalu maksudnya belum memahami. Terus nggak ikut gitu. Terus setelah ada IYPG Parmakem pertama tuh di Bali. Parmakem dulu pertama kan. Nanti bakal tak buat lagi ini. Bakal tak lanjutin nih programnya IYPG yang dulu. Parmakem. Itu ikut Di mana tuh Kak dulu Kak? di Bedugul. Di Bedugul. Ikut karena nyari cewek sih. Nyari pacar sih ke sana. Ikut jadinya. Di kampus nggak ada nemu Kak? Nggak ada. Jomblo lama nih. Di Parmakem baru nemu. Baru Parmakem gitu. Nggak ikut Parmakem gara-gara yang itu ikut. Oh, udah ngincer. Ini teman-teman nih yang juga nih ke IYPG. Yang jomblo boleh ikut nih. Itu pun ikut Parmakem dari PD banyak yang heran gitu. Kok ini duit? Temen mau ikut gitu. Padahal dia dulu udah nge-branding Rebel dulu Kak. Apa? Udah terkenal Rebel itu. Wah, ini orang nih kayaknya nggak bakalan ikut gini-ginian itu. Nggak sih maksudnya, nggak emang sengaja nge-branding itu nggak cuma buat apa ya karena Udah melekat sendiri. ya karena aku berterima kasih dengan orang-orang ini karena bisa sampai di titik ini gitu loh. Oh iya. Makanya aku ingat itu gitu, kisahnya.